areal PTP 14, di mana di sini menggunakan dengan pupuk agrodaik dan melakukan penelitian agrodaik secara intensif, kemudian secara teliti. Menyemprot yang biasa kita pakai itu untuk di bibitan, kemudian sampai di tanaman menghasilkan itu Pak, itu kita memakai sistem menabur. Sistem menabur itu kita pakai bermacam-macam ukuran, ada yang memakai 20, terus ada yang memakai 40, ada yang memakai 60, kemudian ada yang memakai 80 gram. Apa yang kami lihat di lapangan dan apa yang kami sudah lihat dengan jelas, itu memang kenyataan ada perubahan Pak. Perubahannya contohnya Pak, biasanya kami di umur tanaman menghasilkan punya penyakit karena kelembaban terlalu tinggi sampai buah putih, ya. Dengan adanya agrodaik tersebut, kami coba-coba dan kami meneliti bersama rekan-rekan, ternyata untuk penyakit yang dengan tinggi kelembaban itu bisa dihilangkan secara perlahan. Dan kemudian buah, biasanya kami lihat di hektaran ini Pak, hektaran ini itu lebih banyak buah jantan dibandingkan buah betina. Tapi setelah kami memakai agrodaik, yang kami mencobakan sendiri, itu ternyata alhamdulillah buah sudah lumayan, dan untuk bunga betinanya itu ada peningkatan. Jadi perbandingannya itu Pak, kita selama ini terlalu tinggi bunga jantannya, dengan memakai agrodaik itu sangat drastis sekali perbandingannya. Untuk bunga jantan, sehingga biasanya mungkin kita ketahui bahwa babi itu paling senang kalau itu tanaman masih kecil-kecil, jadi mereka akhirnya kami pupuk pakai agrodaik, dia tumbuh jadi besar sehingga untuk menyerang itu setengah mati Pak. Iya, setengah mati untuk menyerangnya. Dan kemudian sampai sekarang ini dengan memakai agrodaik untuk tanaman babi di hektaran ini Pak ya, hektaran ini yang percobaan memakai agrodaik itu sama sekali tidak ada. Kami sekali tidak ada Pak. Di sini Pak ya, yang sudah dipanen buahnya tadi, ini kita lihat betina yang sudah diambil buahnya tadi, sudah diambil. Sekarang kita lihat betinanya, hasil betinanya banyaknya. Nah ini Pak, walaupun sudah diambil buahnya ini masih penuh, hanya dengan jantannya yang ada di atasnya berapa persen, tidak sampai 30%, ya Pak ya? Tidak sampai 30%. Nah ini baru, nah inilah Pak baru penyiraman, penaburan. Bapak bisa lihat bagaimana parameter daripada penaburan ini. Tanahnya ini Pak gembor di bawah. Itu tadi. Inilah mengaktifkan bakteri yang ada di dalam tanah. Mengaktifkan bakteri. Parameternya Pak, tanah gembor. Ya Pak ya, tanah gembor. Yang kedua, ini Bapak bisa lihat tanahnya yang gembor, jadinya topsoil semua. Iya Pak. Nah, ini kan kandungannya 16 unsur ini kandungannya Pak. Itulah yang mengangkat sistem metabolisme ke atas. Nah, kalau ada penyemprotan, bagaimana cara menyemprot? Saya hanya tambahkan, walaupun ini sudah Bapak melihat hasil yang ada bahwa sudah mencapai 75% buah dibandingkan dengan yang bunga, ya Pak. Itu masih bisa ditingkatkan dengan penyemprotan. Bagaimana penyemprotannya? Nah ini Pak yang mau keluar bunga ini, mau keluar bunga nantinya, disitulah dia disemprot Pak. Jadi kualitas daripada buah ini bertambah besar. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak Pak? Apakah besar dibandingkan dengan buah yang lain sebelum-sebelumnya? Besar Kang ini Pak ya? Besar ini buahnya, ini nanti tambah besar lagi Pak. Kemudian isi di dalamnya itu tambah tebal, karena mengeluarkan 16 unsur seperti ini. Bunga untuk buah ya? Bunga betina. Bunga betina. Jadi nanti penjantannya kan bisa dikatakan di sini jantan tidak ada. Ada sampai 10%. Iya Pak. Ini cuma sisa betina semua ini, baru semua ini. Jadi ini betina ini baru, ini sudah dipanen semua. Jadi ini Pak selama menggunakan 1 tahun ini Pak berapa kali panen Pak? Ini betina semua. Dia pakai rotasi Pak ya, betina semua ini Pak. Tidak ada. Jadi bisa dikatakan sekarang tidak ada jantan. Tidak ada jantan. Jadi tidak ada sampai 10% jantan Pak ya? Iya. Nah belum pernah ada suatu kelapa sawit yang hanya mengeluarkan dengan betinanya itu sampai 80% Pak, tidak pernah ada Pak.
Pada umumnya 60% bunga, 40 ya. 60-40, paling tinggi sudah Paling itu. tinggi, ya. Paling tinggi. Nah, sekarang kita mendapatkan di sini. Jadi ini Pak nanti, ini lebih besar, kemudian minyaknya, kandungan minyak itu di dalam itu lebih tinggi. Samalah kita pada penelitian di Kabupaten Sidra, Pak, di Kabupaten Goa, di Takalar, yang PTP 14 juga untuk tebu. Ya, kita kan rendemennya Pak 11,35. Karena itu buah. Itu menghasilkan jadi gulanya 11,35 Pak. Sama dengan ini nantinya. Nah sekarang dulu saat saya ngomong sama Pak Rustam, manajer yang lalu. Nah sekarang pindah beliau ke Bone Pak ya. Nah saya sampaikan bahwa betinanya itu sampai 75%. Saya berjanji sama beliau pada waktu itu 75%. Nah beliau juga tidak mempercayai sama sekali. Tidak mungkin, impossible. Tapi inilah kejadian yang ada. Kita lihat tidak ada. Untuk jantannya ini keluar lagi. Ini di atas Pak, satu teliti. Ini di atas sudah bunga juga. Untuk betina juga, betina bersusun. Jadi kita kelilingi ini pohon, sama sekali tidak ada. Yang nampak itu untuk jantannya hanya satu Pak, onggokan Pak. Satu onggokan Pak, jantan. Nah inilah Pak yang kita bisa lihat betinanya. Bisa kita ke pohon yang lain Pak? Hampir sama itu Pak. Hampir sama semua Pak. Bersama Pak, itu Pak di sana. Itu. Ini Pak, ini hampir semua di sini. Hampir sama Pak. Ini semua ini. Oh, ini juga. Ini juga. Betina semua. Iya. Ini Pak semua adalah betina. Bisa dikatakan tidak ada jantan sama sekali. Semua ini keliling Pak. Ini juga yang baru tumbuh. Ini semua ini. Betina semua. Keliling semua ini Pak. Keliling semua betina Pak ya. Ini. Nah sekarang apa lagi? Kalau dengan menggunakan agrodaik ini tanpa menggunakan apa-apa, cukup dengan agrodaik kita kelilingi, hasilnya jadi betina semua. Itulah. Ya. Ini nih kita nahan. Ini yang akan keluar. Sana juga. Bunga betina. Ini juga. Yang baru. Yang baru betina semua. Wih, tidak ada jantan Pak. Tidak ada. Betina semua. Semua ini juga. Biar ini. Inilah dalam salah satu pohon. Itu sandal. Mana Pak? Ini nampak. Ini keliling semua. Bukan cuma satu pohon yang mau ditunjukkan Bapak. Rata-rata. Jadi semua Pak ya merata. Hampir Pak, hampir semua Pak. Itu lihat Pak. Betina semuanya keliling. Ini ada dapat satu. Jantan itu Pak. Dapat satu tandang yang jantan Pak ya, cuma satu bat. Ini lagi betina. Ini nanti tumbuh. Ini kalau sudah agak besar begini dia tumbuh lagi. Betina. Ini betina. Jadi berarti buah ini Pak tidak ada henti-hentinya Pak. Tidak ada Pak. Ya makanya. Kalau memakai agrodaik Pak saya selalu bilang dulu Pak. Kelapa itu ada. Pertama dulu Pak saya bilang waktu saya pertama ke sini itu tidak ada berhenti buah Pak. Terus produksi. Terus produksi Pak. Dan memang Pak kalau persentase untuk hektaran Pak tidak ada kali ini Pak. Yang memakai agrodaik. Iya Pak, tidak ada kali ini. Alhamdulillah. Bapak bisa cerita tanya asistennya sendiri. Kebetulan saya kan di bibitan Pak. Kebetulan saya di bibitan. Kita di sini mencoba. Ternyata selama ini yang tidak ada kalah tinggi persentasenya Pak. Alhamdulillah. Ini hektaran ini. Yang menggunakan agrodaik ini. Pak, ya, percobaan agrodaik Pak. Jadi bulan pertama Pak kalau pertama 40 gram. Terus 60 Pak. Baru 60 baru 80. 80, Pak. Oh begitu Pak ya. Iya, Pak. Itulah. Ini tidak ada dekat-dekat sedikit sini enggak. Itu harus perbandingan memang Pak. Tidak ada sama sekali betinanya Pak, hanya jantannya. Tidak ada jantan Pak. Betina semua Pak. Keliling ini semua Pak. Lihat itu buahnya Pak. Nah, inilah buahnya yang hasilnya itu Pak. Besar itu Pak. Nah, inilah yang saya maksud Pak. Hasil beginilah. Jadi kalau bisa itu Pak nanti kalau keluar udah bunga Pak, disemprot samalah dengan hasilnya ini. Inilah hasil. Semua. Bagaimana Pak kalau satu tandang sebesar begini Pak? Nah sekarang berapa produksi? Coba Pak deh. Inilah yang saya maksud Pak kalau disemprot. Tapi ini Pak musim kedua, tahun kedua. Semua buah akan begini, saya kasih garansi.
buah akan begini semua Pak. Karena kenapa Pak? Ini tanah di bawah ini aktif. Iya, iya. Sudah aktif semua Pak, tidak terikat lagi. Gitu loh Pak. Jadi di sini Pak mengaktifkan semua bakteri yang ada di dalam tanah. Jadi mustahil metabolisme BO Pak yang dikandung juga dalam tanah itu Pak. Besarnya. BO borong itu Pak, itu akan mudah Pak sistem metabolisme yang ada di dalam batang ini sendiri. Karena ini Pak terangkat dengan sistem metabolisme. Iya, iya. Kemudian pupuk agrodaik ini Pak, itu pH tanah dinormalkan dengan segera sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Nah, bagaimana Pak cara mengujinya? Apakah harus lewat laboratorium? Tidak perlu. Kalau Bapak berbicara dengan pupuk, ya Pak ya, hasil laboratorium dilihat apakah ini 16 unsur. Kalau 16 unsur, Bapak di sinilah membuka dengan sistem laboratorium. Ya kan Pak ya, membuka laboratorium. Oke, Bapak berbicara menyangkut masalah N, oksigen. Oksigen, Pak, nitrogen. Lihat N. Coba lihat Pak, daunnya itu hijau sekali. Berarti cukup N-nya kan Pak ya, padahal dari kasih N. Iya kan Pak ya? Yang kedua, Bapak mau lihat seumpamanya BO. Kan saya berbicara tadi makro. Ya. Nah, sekarang kita ke mikro. BO, borong. Dari bawah sampai ke atas, dari atas di batang ini membagi kepada sesuai kebutuhannya. Apakah dia membagi N, membagi K, membagi sana sini? Itulah metabolisme yang berpancar, yang mengalirkan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya Pak. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita melihat MO-nya, molybdenum, kita kan bisa melihat Pak dari bawah. Sedangkan bahwa S itu anunya tadi, N itu bisa ditangkap menjadi NH3, ya kan Pak? Ya, menjadi amonium. Ini Bapak bisa kita lihat hasilnya. Ini semuanya. Jadi inilah suatu kesimpulan saja yang 3. Jadi kalau kita mau melihat apakah bagaimana dengan magnesiumnya, Bapak bisa lihat magnesiumnya yang ini. Magnesium daunnya mengkilat, buahnya mengkilat. Coba lihat buah dengan sangat mengkilatnya. Inilah kita uji. Termasuk itu semua. Itu loh. Nah, ini dengan sendirinya Pak, hama-hama yang tadinya mengena ini, yang mengena ini semua, ini kan hama tidak ada Pak. Iya. Tidak ada hama karena mencukupi daripada unsur yang dibutuhkannya. Mari kita lihat yang pohon lagi yang tinggi ini Pak, satu. Ini kan tidak ada betina Pak, tidak ada jantan Pak, betina semua. Padahal ini, nah, Bukan cuma satu Pak. Ini memang kenyataannya memang di lapangan dia aja. Bukan, jangan sampai nanti ada yang bilang, oh itu barangkali kamu ditunjukkan yang kurang anunya. Coba lihat aja Pak, sudah berapa kita lewati pohon itu. Memang perbandingannya memang Rata-rata Pak. Memang perbandingannya memang Pak. Ini lagi Pak. Ini juga ini keliling ini Pak. tidak ada sama sekali betina, jantan sama sekali. Semua tanaman yang ada yang dipakai pada tahun ini menggunakan agrodaik. Lihat aja, keliling semua itu. Bisa kita lihat ini Pak, yang beratur betul dengan metabolismenya Pak. Ini dengan sistem buahnya Pak ya. Iya, iya. Kita lihat buahnya bagaimana besarnya dibandingkan dengan yang lain tadi panen itu Pak, tidak sebesar. Bagaimana yang tidak menggunakan ini? Bisa dikatakan 2 kali lipat besar buahnya Pak ya. Perbandingan buahnya. Wah, langkah berbahagianya Pak Rustam. Apa yang saya sampaikan dulu tahun lalu, waktu saya pertama mengantar ke sini, saya mengakui 75% Pak buah betinanya dibandingkan dengan jantannya. Ternyata sampai di sini Pak hasilnya sampai 90%, bahkan sampai 100. Rata-rata. Itu saya bilang Pak, bahwa ini tidak ada yang saya ini kalau memang buah. Oh ini bagaimana? Bagaimana hasilnya PTP ini Pak ya? Iya saya bilang Pak, di hektaran ini aja Pak, untuk percobaan saja buahnya begitu Pak. Bagaimana kalau kita memakai? Ya Pak ya? Bisa saja 100 gram satu pohon. Jadi dalam satu hektare bisa 10 pohon aja dalam 1 kilo digunakan dalam 1 tahun. Iya Pak, jadi berarti iya bisa itu. Ini panennya Pak berapa bulan Pak diambilnya buahnya? Ini pakai rotasi Pak, enggak juga bulan Pak. Biasa kalau minggu Pak, minggu kedua biasa dia berputar, bisa panen lagi satu panen begitu. Jadi punya rotasi Pak. Oh begitu Pak ya? Enggak per bulan Pak. Kalau per bulan mau tergantung anunya. Tapi ya. Sekarang nanti Pak, kalau begini udah menggunakan agrodaik Pak, yang berbuah terus, yang besar begini terus, bagaimana Pak?
Saya itu Tidak tahu bisa bayangkan itu Pak. saya tidak bisa ngomong bagaimana lagi Pak. Kalau sudah Karena ini antara apa ini? Kepala kelapa ini berisi semua, berisi Pak. berisi. Yang biasanya bolong-bolong gitu. Terasa capek kalau sudah begini. Ini kita lihat di atas. Ini kita lihat di atas. Ini pohon dari jauh. Di atas ini nggak ada betinanya, Pak. Anu, nggak ada jantan. Nggak ada jantannya, Pak. Betina semua. Bakal ini itu Pak. Bakal. Buahnya dengan mengkilatnya itu saat lilinya, Pak ya. Ya, Magnesium. Betul-betul dia keluarkan. keliling Pak, semua itu keliling. Betina semua. Nah, seluruh pohon sudah dimasukin. Ya. Satu persatu tidak ada menemukan betina. Atau tidak ada menemukan jantan, semuanya keliling pohon. Contohnya ini Pak, 2 hektar lebih Pak ya. Nah sekarang Pak, Bapak bisa melihat dengan daunnya yang lebar, yang hijau, yang mengkilat. Bapak bisa lihat kan, semua berarti betul-betul sudah mengeluarkan buah, tapi begitu sehatnya daripada tanaman ini Pak. Jadi ini udah perinciannya udah siap semua Pak ya, perincian anunya Pak, Analisanya iya Pak. ya mulai dari start pemupukan. Bulan berapa dulu Bapak pupuk awal Pak? Bulan Juni. Iya. Juni 2002. Juni 2002. Juni 2002 Pak. Terakhir ini Pak dipupuk bulan berapa Pak Adi? Ini aplikasi terakhir ini Pak untuk Bulan berapa Pak? bulan berapa sekarang ini? Ini bulannya 6 ini Pak. Bulan 6 Pak, belum Iya. 6 Pak. Jadi- bulan 6 nanti aplikasi terakhir Pak, yang ketiga kalinya Pak. Oh ini baru 2 kali ya? Kali Pak. 30 berarti baru 3 kali ini sudah begini semua buah Pak yang hasilkan. Baru 2 kali. Baru 2 Pak. kali Pak. Nanti ini terakhir Pak. Aplikasi terakhir Pak. Sudah begini buah Pak, sudah tidak ada lagi Jantan. jantannya, tidak ada lagi jantan, semua betina baru 2 kali. Baru 2 kali Pak. Segala puji bagi Allah. Mungkin inilah Pak PTP sampai bisa maju kembali, PTP yang utamanya yang ada di Kera di sini. Salam sama Pak Ali, Pak Ali Arif, bahwa alhamdulillah PTP akan mendapatkan suatu hasil yang sangat-sangat maksimal, sangat-sangat memuaskan. Salah. Wih, semua. Hampir Pak. Pokoknya kalau dalam begini Pak, mungkin itu 10/1 Pak. Bagaimana Pak? 10/1. Artinya Pak bagaimana Pak? Kalau umpamanya bunga jantan paling-paling satu pohon ada yang banyak, sedangkan bunga betina itu sudah 10 pohon itu Pak. Itu perbandingannya. Jadi kalau dia 143 pohon itu, bandingkan aja beberapa persen Pak. Dengan 90%. 90 dengan 10% Pak. 40 gram ini berbeda. Sama Dia- 80. Iya, untuk buah ini. Ini untuk buah. Sedangkan ini persen bunga jantan, bunga betina ini, Pak. 65. 2 kali lipat ya, Pak. Peningkatan produksinya. Peningkatan produksinya, Pak. 75, 23, 75. Ini hampir 3 kali lipat, Pak. Yang 40 gram itu. Yang 80 gram, Pak. Itu. Ini bunga jantan ini sedikit sekali, 23. 23, sedangkan Bunga betina ini 75, Pak. 75. Berarti Persentase ini 1,5. lipat Lipat 3 3 kali, Pak, Pak. ya? Iya. Lipat 3 kali Pak. Itu aplikasi anunya. Jadi dosis pemakaian yang 40 gram agrodaik Iya. itu perbandingan bunga jantan betina itu lipat 2 kali Pak. Iya, ya? lipat 2 Dari kali, Pak. 32 jantan, Iya. betina 65. Iya. Nah, terus yang Menjadi 65 Pak. Iya. 65. Jadi tadinya 32. Tadinya 32 Ini jantan, betinanya 65, yang pakai 40 gram agrodaik. Yang pakai 60 gram, jantannya 23, betinanya 75. Jadi hampir lipat 3 kali. ini iya penyakit dan penyakit juga kan begini, Pak. Iya. Ini kan penyakit kurang memang penyakitnya ini. Ini kan paling-paling buah kecil ini. Buah kecil ini karena ya Penyakit yang Nggak ada, nampak, yang iya. dampak paling cuma ini biji kecil ya, Pak ya. biji kecil, Pak. Biji Biji kecil kecil. saja. Itu Yang- lihat aja, enggak maksudnya untuk hama ya, Pak. Enggak ada, Pak. Selama kita pakai keren enggak ada Pak hama. Ini Hampir, cuma Pak, orik ya, orik tes cuma paling 1. Hampir tidak Iya. ada hama Pak. Alhamdulillah, Pak. Kalau memakai saja agrodaik sudah lumayan dia punya buah.
kalau dipikir ya sudah nggak pakai kan pupuk pupuk lain lagi. Ya. Kira-kira nantinya bisa ndak pakai urea lagi, Pak? Barangkali Pak, insya Allah Pak, kita nggak pakai. Belum ada penelitian Bapak di sini yang nggak pakai urea? Yang ini Pak sekarang Pak. Oh, yang ini nggak pakai urea? Nggak pakai urea. Oh, jadi ini nggak ada memakai urea yang buah penuh ini? Iya Pak, yang ini, yang mulai dari ujung ini Pak sampai sana Pak. Oh, jadi ini yang dibicarakan dari tadi memang tidak ada menggunakan ureanya, Agrodekto aja? Agrodekto ini. Oh, begitu ceritanya. Agrodekto. Oh, jadi sekarang kita anjurkan bagaimana Pak? Penganjurannya kepada halayak ramai atau masyarakat yang menanam kelapa sawit ini, apa tidak perlu menggunakan urea Pak menurut pendapat Bapak? Ya, kalau secara yang apa yang kami lihat Pak, yang sudah dan hasilnya juga kami rasakan ya, kalau boleh tak usah pakai agrodaik kalau boleh. Tidak usah pakai urea? Pakai urea aja. Cukup agrodaik itu Pak? Agrodaik, Pak, sedangkan memakai agrodaik saja begini buahnya Pak, bagaimana kalau... Jadi istilahnya Pak di sini, jadi ini Pak ya, pertama penaburan ini adalah dengan sistem tugal. Tugal ya. 20 gram pertama, Ya, 40 Pak. 40 pertama, 3 bulan kemudian 60. Aplikasi kelanjutannya nanti. Kelanjutannya ya. Kelanjutannya nanti sampai 80. Tapi ini belum pernah melakukan yang 80 Pak ya? Iya Pak. Baru yang 60 sama 40. Iya, Pak. Berarti baru 100 gram satu pohon. Baru. Sudah begini buahnya. Sudah tidak ada lagi anunya Pak, betinanya. Jantan, tidak ada jantan. Tidak ada jantannya lagi, semua buah. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini, apa yang ditanam di sini, mudah-mudahan agrodaik ini dapat bermanfaat. Cuma sekali Bapak juga ingat menambahkan ke bahwa agrodaik juga mampu untuk mengusir segala macam bentuk hama, kemudian utamanya pada tanaman coklat. Coklat itu VBK, kemudian kanker batang itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi VBK di sini Pak juga termasuk kalau ada tanaman coklat dari tanaman coklat PTP di sini Pak, bisa kita membuktikan, bukan hanya sebagai omongan, tetapi bisa Bapak buktikan itu tanpa VBK, dan kemudian semua tanaman yang kena kanker batang Pak, insya Allah akan sembuh dalam waktu 2-3 bulan itu hilang Pak. Dia akan tertutup dengan kambiun yang baru. Bapak bisa melihat Pak. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak.